Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Galia Yasir dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan jurusan Pendidikan Biologi. Di video kali ini saya akan membahas tentang laboratorium. Sebelumnya, teman-teman pasti familiar dengan kata laboratorium. Namun, apa sih laboratorium itu? Laboratorium adalah suatu tempat di mana dilakukan kegiatan percobaan, pengukuran, penelitian, atau riset ilmiah yang berhubungan dengan ilmu sains seperti kimia, fisika, biologi, dan ilmu-ilmu lainnya. Nah, setelah mengetahui apa itu laboratorium, kita juga harus tahu apa saja fungsi laboratorium. Menurut Sudaryanto, menyatakan ada 3 fungsi dan peranan laboratorium. Yang pertama, sebagai sumber belajar. Artinya, lab digunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan ranah kognitif, afektif, dan psikomotor, atau untuk melakukan percobaan. Yang kedua, metode pendidikan, meliputi metode pengamatan dan metode percobaan. Yang ketiga, sebagai sarana penelitian, tempat dilakukannya berbagai penelitian sehingga terbentuk pribadi peserta didik yang bersikap ilmiah. Setelah mengetahui apa itu laboratorium beserta fungsi dan peranannya, kita juga harus mengetahui apa saja jenis-jenis laboratorium. Biasanya di sekolah menengah atau perguruan tinggi setidaknya memiliki laboratorium biologi, laboratorium fisika, laboratorium kimia, dan juga laboratorium komputer. Untuk lebih jelasnya akan saya tampilkan gambarnya seperti berikut ini. Gambar menampilkan bagaimana suasana laboratorium biologi. Laboratorium biologi mempunyai tujuan dan fungsi sebagai laboratorium pendidikan dan laboratorium penelitian yang akan menerapkan serta mengembangkan teori dan konsep dalam bidang biologi. Selanjutnya ada laboratorium fisika yang menyediakan fasilitas dan layanan untuk melaksanakan eksperimen pada bidang fisika. Kemudian ada juga laboratorium kimia, yakni sebuah bangunan atau ruangan yang di dalamnya terdapat peralatan dan bahan-bahan kimia untuk pelaksanaan eksperimen pada bidang kimia. Ada pula laboratorium komputer, yakni tempat riset ilmiah, eksperimen, pengukuran, ataupun pelatihan ilmiah yang berhubungan dengan bidang ilmu komputer. Wah, udah pada tahu kan ada jenis-jenis laboratorium apa saja yang setidaknya ada di sekolah menengah dan perguruan tinggi? Kali ini saya akan mengajak langsung kalian mengunjungi dan melihat-lihat salah satu jenis laboratorium, yakni laboratorium biologi tempat saya berkuliah, yaitu di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Cekidot! Laboratorium yang kali ini kita akan kunjungi merupakan Laboratorium Biologi di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Laboratorium ini terletak paling depan sebelah kanan dekat pos penjaga gerbang. Dan ini merupakan pintu masuk laboratorium. Mari kita masuk. Tepat di belakang pintu ada lemari penyimpanan, tempat sampah, dan juga serok sampah. Tepat pada sebelah kirinya terdapat pintu masuk untuk menuju ke ruangan kepala laboratorium. Tepat di sebelah kiri belakang pintu terdapat rak sepatu untuk menaruh alas kaki. Di sampingnya terdapat buku-buku dan berkas-berkas penting. Pada dinding juga terdapat beberapa peringatan seperti dilarang makan di dalam lab. Hal ini berguna untuk menjaga kebersihan pada laboratorium. Tentunya laboratorium yang baik pasti memiliki kotak P3K. Di dalam kotak P3K berisi alkohol, rifanol, betadin, dan juga kasa.
Pada laboratorium ini juga terdapat sebuah papan tulis untuk menerangkan suatu materi. Ada juga kabel rolan listrik. Pada pojok laboratorium terdapat mini pantry seperti rak piring, galon air minum, gas, dan juga sebuah dispenser. Di atasnya terdapat saklar lampu dan colokan listrik, juga sebuah sertifikat yang digantungkan atas diperolehnya kemenangan jurnal biologi. Tabung yang berbentuk lucu ini merupakan tabung gas helium. Selanjutnya kita akan memasuki ruangan untuk tempat menaruh hasil praktikum. Ada tisu roll, ada oven, ada ruangan bercahaya lampu. Nah, ini merupakan hasil praktikum para kakak tingkat. Di sebelahnya terdapat etalase untuk menyimpan gelas atau labu ukur. Pada ruangan ini juga terdapat 2 jendela yang dapat dibuka tutup. Hal ini dapat membuat ruangan mendapat cahaya yang baik. Di dalam ruangan ini juga terdapat beberapa lemari pendingin untuk mengawetkan bahan praktikum. Di sebelah kulkas terdapat seperangkat komputer, juga mikroskop. Saat keluar ruangan, kita disambut dengan lemari coklat yang berisi beragam gelas ukur, corong, dan juga bahan praktikum. Pada lemari sebelahnya menyimpan sarung tangan, pipet, lumpang beserta alunya. Sedangkan pada lemari putih di sebelahnya menyimpan bahan-bahan cairan. Ada spiritus, etanol, biuret, aluminium foil, pengawet, tawas, soda kue, lilin, kacang tanah, dan lain-lainnya. Di samping lemari terdapat beberapa alat kebersihan seperti lapel dan juga sapu. Disediakan juga tempat mencuci tangan lengkap dengan sabunnya. Kemudian di sampingnya ada lemari untuk menyimpan berbagai macam mikroskop. Ruangan laboratorium ini juga dilengkapi dengan pendingin ruangan berupa AC. Pada atas lemari terdapat torso. Lemari sebelahnya menyimpan kamera, timbangan, alat untuk mengukur tensi, dan juga hot plate magnetik. Terakhir, di pojok ruangan terdapat lemari A yang berisi sebagai berikut. Ada kotak afla kancing genetika, ada Kinohimitsu, ada digital multimeter, ada pipet, ada juga surgical blades dan spirometer beserta kawan-kawannya. Pada pintu lemari terdapat daftar barang-barang apa saja yang di dalam lemari. Sekian dulu laboratorium turnya, see you!